apakah penduduk itu harus asli desa Sadang atau mungkin desa yang lain boleh? Untuk pelamar perangkat desa, lamarannya adalah ditulis tangan. Untuk materi ujian ada 5 materi yang diujikan. Untuk mungkin semacam kisi-kisi, semacam kisi-kisi. Untuk pengetahuan pemerintah ini biasanya mengenai perda-perda Kabupaten Tuban, KTP Desa Sadang 1 hari pun sudah bisa mendaftar. Untuk ijazah ini kan lembaga swasta, tidak risetnya adalah ke Dinas Pendidikan atau di kantor Kemenak untuk yang agama tingkat kabupaten. Kami dari tim akan memverifikasi seluruh berkas persyaratan peserta. Apabila ditemukan hal-hal yang kita anggap tidak wajar atau mencurigakan, kami dari tim berhak untuk menelusuri ke mungkin instansi yang berwenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, mohon izin kepada Bu Indi. Di sini kami akan menyampaikan sosialisasi. Sebenarnya yang mau kami sampaikan tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Heru dulu sekian hari yang lalu, ya, pas waktu pembentukan tim pengangkatan perangkat desa. Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Heru. Akan tetapi ada beberapa poin-poin tertentu yang mungkin perlu mendapatkan penegasan. Mungkin ada yang kurang jelas atau kurang bagaimana, nanti bisa ditanyakan setelah apa yang kami sampaikan. Tadi disampaikan oleh Bu Inggi bahwa lowongan perangkat desa di Desa Sadang yaitu untuk posisi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, atau untuk menggantikan posisinya Mbak Bayan Sarilan yang pada tahun 2020 sudah purna. Jadi posisi yang mau diisi adalah posisi itu. Kemudian direncanakan pelaksanaan ujiannya itu nanti pada tanggal 9 Agustus 2023. Itu pelaksanaan ujian. Nah, sebelum sampai ke sana itu tentunya akan didahului dengan proses pendaftaran peserta. Nah, proses pendaftaran peserta ini ada tiga tahapan, wonten 3 tahapan. Mungkin tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Kemudian untuk tahap pertama niku selama 10 hari kerja yang dimulai pada tanggal 26 September, jadi mulai benjing Senin niku ngantos 12 Juli 2023. Menawi wonten banner niku kan sampai tanggal 10. Nah, itu ada perubahan, ada penambahan 2 hari, tanggal 11 dan 12, karena ada keputusan Bapak Presiden yang memberikan cuti bersama Idul Adha. Yang di banner itu kan tanggal 10, dulu Pak Heru kan menyampaikan sampai tanggal 10 Juli, tetapi berubah sampai tanggal 12 karena ada cuti bersama. Jadi cuti bersama itu kan tanggal 28, 29 dan 30 Juni. Jadi ada 2 hari di situ yang digunakan cuti bersama. Jadi untuk pendaftaran tahap pertama itu ditambahkan 2 hari pada tanggal 11 dan 12 Juli. Jadi selama 26 Juni dan 12 Juli memang kalau kita hitung kan lebih dari 10. Nah, tetapi pendaftarannya itu pada hari kerja. Jadi Senin sampai Jumat, terus kemudian Senin sampai Jumat lagi. Kalau ada di situ berarti besok ini hanya hari Senin dan Selasa 26 dan 27, 28 kan sudah cuti. Misalnya dianggap itu menawi dino APE dino Rebo iku nggih ngabut tengah kathah. Kita tidak bisa menerima pendaftaran pada tanggal 28 dino Rebo nih. Saumpami. Karena yang kita pakai dasarnya adalah hari kerja. Mulai jam 8 sampai jam 3. Kemudian untuk pendaftaran tahap pertama ini kalau ternyata selama 10 hari pendaftaran pada hari kerja itu hanya ada 1 pendaftar, misalnya hanya 1 pendaftar, itu berarti nanti kita
buka pendaftaran tahap kedua. Atau misalnya ada 10 pendaftar, ternyata setelah kita verifikasi surat ini administrasi betul lolos, ternyata konten yang legalisir kurang atau apa, berarti kan setelah kita beritahukan kurang lengkap, tetap tidak dilengkapi sampai dengan tanggal 12, berarti dinyatakan tidak ada yang lolos verifikasi. Nah itu kita tambah lagi pada tahap kedua. Tahap keduanya itu selama 5 hari, jadi tanggal 12 ditambah 3 hari, jadi ada 3 hari pelaksanaan verifikasi data. Kalau misalnya ada yang kurang, ada apa, pembenahan itu selama 3 hari. Nah berarti hari keempatnya itu ada pembukaan tahap kedua. Nah tahap kedua tidak sama selama 5 hari ini. Kalau misalnya sama, tidak ditemukan calon lebih dari 1 yang memenuhi syarat administrasi, berarti kita buka lagi tahap ketiga. Tahap ketiga ini hanya 3 hari. 3 hari. Nah, sampai tahap ketiga ternyata juga sama, misalnya hanya satu calon itu tes berkemungkinan ditunda, tes berkemungkinan ditunda. Jadi panitia menyampaikan kepada kepala desa, ternyata calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes hanya 1. Nanti ibu kepala desa menyampaikan kepada bapak camat dan seterusnya. Mungkin keputusannya mungkin bisa jadi ditunda, jadi pengisiannya itu ditunda pada 1. Bisa ditunda dan bisa dilanjutkan dengan catatan seperti itu, Pak Edi. Jadi itu. Nah itu pelaksanaan pendaftaran ini. Kemudian persyaratan secara umum, pertama KTP-nya harus bisa Sadang, KTP Sadang itu jelas nih, ngomong Sadang. Tapi kalau untuk Bojonegoro kemarin itu sewaktu kita sosialisasi di Tuban, Bojonegoro itu ada perdanya yang penting ber-KTP desa. Jadi seluruh Indonesia kalau KTP-nya itu desa itu bisa mendaftar Bojonegoro. Jadi suatu saat mengenai panjenengan kepanggih sederek nopo-nopo yang Bojonegoro kok gak podo, memang perdanya tidak sama. Kalau Tuban itu harus untuk berangkat desa harus KTP-nya desa setempat Kabupaten Tuban. Mengenai Bojonegoro itu membolehkan, yang penting desa tidak kelurahan. Seumpama penduduk kelurahan Latsari Tuban daftar untuk perangkat desa Bojonegoro betul saged. Tapi kalau desa Sadang mendaftar di Bojonegoro saged. Kemarin seperti itu penjelasan dari Tuban, kalau belum ada perubahan lagi Bojonegoro. Jadi suatu saat naik panjenengan kepanggih derek wonten Bojonegoro, yang memang kita perdanya berbeda. Kemudian yang kedua untuk umur paling muda itu 20 tahun pada waktu pendaftaran dan paling tua adalah 42 tahun. Menawi kalau kita hitung tadi terakhir pendaftaran 12 Juli, berarti kelahiran paling muda itu 12 Juli 20 tahun yang lalu, 2003. Jadi saumpami mangke wonten ponakan napa-napa ditingali tanggal lahir. Kalau tanggal lahir 12 Juli 2003 berarti daftarnya saumpami pengen daftar wonten pas terakhir tanggal 12 Juli. Nah, itu sudah 20 tahun berarti. Sudah memenuhi syarat. Kemudian yang paling tua adalah 12 Juli 42 tahun yang lalu, berarti tahun 81, kelahiran 81. Itu usia. Kemudian yang ketiga, ijazah minimal SLTA sederajat. Berarti sakit alia, SMK, semea mungkin sakit merian kan wonten semea, wonten STM. Ijazah itu kemudian ijazah ini harus dilegalisir mulai dari tingkatan paling rendah SD, SMP, SMA kedah dipun legalisir sedaya. Nah saumpami sekolahipun itu sekolah swasta, saumpami MTS Salafiyah niku legalisir ke Kemenak Tuban. Jadi legalisirnya ke saumpami sekolah MI Salafiyah, MTS Salafiyah, kemudian Aliyah di Salafiyah ya langsung legalisir wonten Tuban mawon.
Jadi persyaratannya adalah untuk lembaga pendidikan swasta yang melegalisir adalah dari tingkat kabupaten. Kalau SMP swasta berarti di dinas tingkat kabupaten. Kalau itu persyaratan secara umum, kemudian secara administrasinya yang perlu dicek dulu adalah yang pertama nama KTP dan akte lahir itu harus sama, nama, kemudian tanggal lahir, terus nama orang tua. Ini penting dicek riye. Saumpami pengen ngopo, pengen derek, ada kesalahan, ini masih ada waktu untuk diadakan pembetulan. Kemudian SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, ini cukup dari Polsek, ya, dari Polsek mawon, tidak usah ke Polres, cukup eman-eman. Kalau cukup dari Polsek dengan ngurus Polres betul nomor cuma eman-eman biaya ini. Polsek sudah cukup. Kemudian surat keterangan sehat ini harus dikeluarkan dari lembaga pemerintah, misalnya puskesmas, rumah sakit umum daerah, bukan berarti dokter Kusmo sakit saumpami pengen wonten Bojonegoro mboten napa-napa. Yang penting RSUD, yang penting apa lembaga itu pemerintah, bukan lembaga swasta. Dan surat keterangan sehat ini rangkap 3, yang 1 asli, yang 2 itu nanti dilegalisir. Jadi untuk keterangan sehatnya dilegalisir. Kemudian surat keterangan belum pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun. Nah, ini mengurusnya di pengadilan sampai dengan hari ini itu overload. Kemudian ada semacam kerjasama, ada penjadwalan untuk Jatirogo itu sebaiknya disarankan pada tanggal 5 Juli mengurusnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan sama dengan bensin ngurus gitu, tetap hari Senin ngurus tetap diterima, cuman kemungkinan jadinya adalah tanggal 5 Juli. Kemungkinan jadinya tanggal 5 Juli. Karena di Tuban itu pelayanannya, informasi dari Pak Heru itu hanya 5 petugas yang melayani sekabupaten Tuban. Berapa ribu surat. Jadi itu dijadwalkan, disarankan untuk Jatirogo ini mengurusnya tanggal 5 Juli. Kemudian untuk surat lamarannya, surat lamaran itu harus ditulis tangan, surat lamarannya. Jadi tidak diketik komputer. Itu sudah menjadi kesepakatan kita kemarin untuk pelamar perangkat desa, lamarannya adalah ditulis tangan. Kemudian untuk materi ujian sekarang. Untuk materi ujian ada 5 materi yang diujikan. Yang pertama adalah pengetahuan pemerintahan. Kemudian yang kedua agama. Yang ketiga pengetahuan umum. Yang keempat bahasa Indonesia. Dan yang kelima pengetahuan komputer. Untuk pengetahuan komputer ini ada 2 yang kita ujikan, yang diujikan yaitu tes tulis kali praktek komputer. Nah, untuk mungkin semacam kisi-kisi, untuk pengetahuan pemerintah ini biasanya mengenai perda-perda Kabupaten Tuban, mungkin penganggaran APBDes, ini hanya kisi-kisi mungkin kalau nanti kira-kira soalnya yang metu itu apa, berarti tidak jauh dari situ, dari kegiatan pemerintahan desa. Mungkin jumlah kecamatan di Kabupaten Tuban ada berapa, kalau dulunya kan 19, kemudian ada pemekaran jadi 20, mungkin itu juga salah satu bahan dari untuk pemerintahan ini. Kemudian yang kedua kalau agama itu secara umum, agama berarti agama Islam yang diujikan. Saya yakin mungkin mayoritasnya nanti yang daftar Islam yang berkaitan dengan pemahamannya mengenai agama Islam. Kemudian kalau pengetahuan umum itu pengetahuan secara umum kenegaraan kita, macam-macam, mungkin peristiwa tertentu, mungkin bisa jadi peristiwa itu pemilu 2024, mungkin
direncanakan kapan, atau mungkin presiden kita yang ini presiden yang keberapa, kan termasuk pengetahuan umum. Kemudian bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia ini ya seperti pelajaran bahasa Indonesia sewaktu kita sekolah, mungkin ada kosakata, ada nopo istilahnya, ada yang subjek, objek semacam itu. Ya. Kemudian yang kelima, pengetahuan komputer. Untuk komputer ini ada tes tulis, ada prakteknya. Misalnya seperti ini, bagaimana cara menyalakan komputer itu kita harus bisa menuliskan secara teori. Jadi caranya seperti apa? Kemudian yang kedua prakteknya. Misalnya praktek kita menghitung, itu harus menggunakan apa? Jadi semacam itu. Nah, untuk tes komputer ini laptop yang mau kita gunakan peserta yang mau ikut tes itu harus diserahkan ke panitia itu H-3. Berarti kalau tesnya tanggal 9 berarti -3-nya berarti tanggal 6. Dan nanti ada tim yang mensterilkan komputer ini pun di kosong ke ini pun bukan panitia tapi ada tim dari kecamatan. Jadi menaik kalau Pak Wiji ngaturakan kalau kita soal dan segala macamnya itu terjamin memang iya, terus percayalah, dan kami juga senang kalau panjenengan sedaya mengawasi gerak kita selaku tim di dalam menjalankan pengisian perangkat desa ini. Saya akan berusaha se-fair mungkin, semaksimal mungkin untuk fair ya. Jadi tidak ada nopo istilahnya main mata, nopo melih menjual kunci jawaban dan segala macamnya itu sangat jauh dari situ. Karena untuk tes tulisnya itu insya Allah, tapi belum ke nopo MOU, belum ke MOU Pak Sekdes nih. Sudah deal nih. Itu yang membuat dari UNER, jadi tim untuk soalnya itu yang membuat dari UNER, Universitas Airlangga Surabaya, itu yang membuat soalnya untuk kita. Dan yakin itu mungkin tinggi, sangat sulit kita untuk menembus itu. Jawabannya nopo mungkin kangen atau sakit. Jadi seperti yang disampaikan Bu Inggi, Pak Wiji, terus Pak Ahmad ini, percayalah kita berusaha untuk semaksimal mungkin tidak ada permainan di dalam proses pengisian perangkat desa ini. Mungkin itu cukup mungkin yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas sakit ditanyakan ya. Yang kaitannya kali data administrasi secara umum. Saumanya kan ijazah ical prosesnya seperti apa. Kalau ada permasalahan dengan data akte, dengan ijazah, kalau ada yang kurang jelas sakit ditanyakan sekarang atau mungkin besok bisa ketemu dengan Bapak perangkat atau mungkin dengan saya, solusinya seperti apa. Monggo menawi wonten ingkang dipun niku badhe ditangkepke monggo. Pak Juri sesepuhnya senior kita di pemerintahan. Terima kasih waktu yang diberi kepada saya. Langsung saja pada pokok permasalahan. Yang pertama terkait dengan penduduk. Apakah penduduk itu harus asli desa Sadang atau mungkin desa yang lain boleh? Itu yang pertama. Kemudian kalau penduduk desa itu sifatnya berturut-turut 1 tahun ya berdomisili di Sadang atau baru 2 bulan, 3 bulan boleh. Ini yang pertama. Kadang-kadang ada yang mempunyai penduduk tapi secara berturut-turut tapi orangnya
tidak di sini, mungkin di Surabaya atau di Jakarta baru kerja, itu kan penduduk sadar, tapi berturut-turut. Jadi artinya minimal berapa bulan, berapa tahun menjadi penduduk desa sadar. Itu yang pertamanya. Kedua, masalah ijazah, Pak. Ini pengalaman kami waktu dahulu. Kalau ada ijazah, sekarang ijazah itu kan banyak, Pak, yang mengeluarkan. Jadi lembaga-lembaga swasta itu kan banyak. Jadi kalau nggak salah SMA sederajat atau SLTA sederajat itu kan macam-macam. Apabila ada ijazah yang bukan negeri, swasta, ini mau nggak mau mohon untuk dicek registernya ya di lembaga tersebut dengan register di sekolah kan ada. Sebab pernah yang saya alami punya ijazah tapi di register tidak ada, asli, Pak. Tapi ternyata di register tidak ada karena ijazahnya adalah ijazah beli. Itu kan banyak. Jadi ini penting. Nanti kalau sudah jadi perangkat desa, ini kalau ada unsur-unsur yang tidak atau kurang puas, nanti penjaringan akan kalah kabut. Kemudian yang ketiga, nama, Pak. Nama harus sama, mulai dari akta kelahiran, KTP, ijazah itu mungkin dari SD atau MI, STP, STA. Kalau tidak sama, yang dipakai tolok ukur itu yang mana? Kadang disamakan, mungkin SMA-nya nggak sama namanya dengan SD, atau SD nggak sama dengan akte. Sebab akte itu kalau zaman saya dulu itu nggak punya akte, Pak. Ijazah dulu, baru akte. Dulu itu udah akte kelahiran, tapi soal kenal lahir. Sekarang akte kelahiran. Nah ini yang didahulukan mana ya sebagai pedoman, sehingga sama nama ini. Kadang-kadang namanya di akte nggak sama dengan di ijazah. Kemudian calon tunggal. Apabila ada calon tunggal, katakan beberapa calon tidak lolos verifikasi, ada calon tunggal ditunda untuk mencari calon yang lain, sehingga tidak sampai ada calon tunggal. Ini harus jelas, Pak. Jangan disampaikan ini mungkin nanti ya ini tidak boleh, Pak. Tidak boleh di peraturan daerah Pergub itu tidak boleh. Ini nanti mungkin itu tidak boleh. Kalau memang ditunda ya ditunda, kalau memang dilanjutkan ya dilanjutkan. Ya mohon maaf, Pak ini. Kemudian tadi ada persyaratan untuk tentang kaitannya dengan hukum. Ancaman pidana 5 tahun, jelas itu tidak boleh. Tapi kalau diancam 4 tahun dengan hukuman 3 tahun atau 2 tahun, apa itu boleh? Dan masukan dari Pak Juri, mungkin ini langsung saya jawab nih. Mungkin kalau nanti ada lagi disampaikan. Terima kasih Pak Juri sebagai senior kami di pemerintahan. Yang pertama, untuk persyaratan penduduk harus ber-KTP Desa Sadar. Itu sesuai dengan peraturannya Pak Juri yang terbaru kita terima, itu adalah minimal 1 hari. Misalnya kan kita pendaftaran pada tanggal terakhir 12 Juli. Tanggal 11 itu pendaftar sudah mendapatkan KTP Desa Sadar, itu sudah bisa mendaftar. Akan tetapi kan untuk persyaratan dan segala macamnya mungkin belum. Kalau misalnya bisa pendaftar ini bisa mencukupi tanggal 11 KTP Desa Sadar keluar, langsung mengurus segala macamnya, tanggal 12 bisa mendaftar, itu bisa kita terima. Aturan terbaru seperti itu. Jadi 1 hari pun
KTP Desa Sajang tanggal 11, KTP Desa Sajang keluar, itu sudah bisa mendaftar. Kalau dulu kan harus sekian bulan berturut-turut kan seperti itu. Nah sekarang tidak, aturan mainnya adalah seperti itu. Jadi KTP Desa Sajang 1 hari pun sudah bisa mendaftar. Kemudian yang kedua untuk ijazah, makanya tadi saya sampaikan untuk ijazah ini kan lembaga swasta, legalisirnya adalah ke Dinas Pendidikan atau di kantor Kemenak untuk yang agama tingkat kabupaten. Jadi yang kita pakai acuan itu, Pak Sri, yang kita pakai acuan. Jadi dari lembaga yang mengeluarkan. Akan tetapi kita juga berusaha untuk menelusuri ini. Jadi sewaktu tanggal 12 itu kan penutupan pendaftaran. 3 hari kita itu memverifikasi data lagi. Misalnya ada lembaga jadi lulusan SMA PGRI Jatirogo misalnya pada tahun 2000 berapa misalnya. Ini kan tidak masuk akal karena SMA PGRI Jatirogo kan tutup sebelum tahun 2000-an ya, sebelum tahun 2000, mungkin 2000 awal itu kan sudah tutup misalnya. Dia ijazahnya SMA PGRI Jatirogo tahun 2010 misalnya. Memang betul dulu ada SMA PGRI Jatirogo tetapi 2010 kan sudah tutup. Nah ini awal mungkin kita terima dulu nggak apa-apa, yang penting dia bisa membuktikan punya ijazah legalisir tingkat kabupaten. Tetapi kan kita ada verifikasi. Nah ternyata kita menemukan nopo istilahnya palsu, ijazah palsu ini. Jadi calon ini berarti dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, seperti itu untuk ijazah ya. Nah kemudian yang ketiga untuk nama ini harus sama antara nama calon pendaftar yang di KTP, akte lahir dan ijazah itu harus sama persis, spasi kemudian dan segala macamnya harus sama. Misalnya namanya Muhammad Isnan misalnya, di KTP disingkat M. Isnan, di akte harus sama. Mana yang dipilih ya kita kembalikan kepada pendaftar yang mau dipakai yang mana. Jadi kalau kita dari panitia istilahnya tahunnya harus sama persis, tetapi kita juga tidak seperti itu, tapi kita menyarankan berarti Mas sampean ini harus disamakan prosesnya, mungkin ada surat keterangan ke Disdukcapil dan segala macamnya. Jadi Bapak Ibu untuk nama ini harus sama di KTP, akte, ijazah, nama calon pendaftar dan nama orang tua. Kan di ijazah itu ada nama orang tua nih. Atas nama ijazah ini atas nama anak dari si fulan kan. Nah ini nama ayah ini harus sama. Atau mungkin nanti ada kasus lain. Nah kalau misalnya ada tertentu yang sifatnya kasuistik ya, kasus tertentu mungkin bisa ditanyakan di kami di kantor desa tertentu, kasus tertentu ya monggo. Kita selalu membuka diri untuk membantu calon peserta untuk membenahi administrasi kependudukannya. Kemudian untuk calon tunggal ya, kami mohon maaf mungkin tadi kami salah kurang pas menyampaikan Pak Zuri. Jadi kalau ada calon tunggal, ada calon hanya tunggal, ini panitia menyampaikan itu kepada kepala desa dan kepala desa menyampaikan kepada camat. Kalau calon tunggal itu ditunda, jadi pengisiannya ditunda. Jadi pengisian perangkatnya itu ditunda. Walaupun seperti tadi saya sampaikan yang daftar 10, ternyata dari 10 ini yang lolos administrasinya yang betul mungkin namanya banyak yang salah atau mungkin ijazahnya bermasalah dan segala macamnya hanya 1, itu ditunda. Kemudian untuk yang kelima tadi ancaman pidana, yang pertama yang menurut saya ulang lagi adalah surat keterangan tidak pernah dipenjara. Itu mungkin yang tidak ada masalah mungkin ya. Itu memang ada pembuktian walaupun sebenarnya kita tidak tahu dihukum misalnya, tetapi itu harus dibuktikan secara administrasi dan syaratnya untuk mendapatkan ini adalah salah satu syaratnya SKTK.
mungkin ada lagi, mumpung ketemu, namun jelas. Mungkin ada tambahan dari Pak Yudi, ada yang kurang yang saya sampaikan, monggo. Oke, Pak. Nah, ini sekalian berjelas, mohon izin menambahkan sedikit, Pak. Untuk yang poin beda nama, Pak Juri, untuk misalkan dari ini kan yang ditekankan itu adalah 3 item. Yang pertama, nama yang bersangkutan, tempat tanggal lahir yang bersangkutan, dan nama orang tua yang tertera di 1 KTP, yang kedua di akte kelahiran, dan yang ketiga itu di ijazah, mulai dari tingkat dasar sampai terakhir. Nah, ini misalkan ada perbedaan nama, tempat tanggal lahir ataupun nama orang tua, itu sesuai di buku petunjuk, di buku juknis yang kita terima, itu tidak apa-apa, diperbolehkan dengan syarat harus mendapat surat keterangan dari pihak sekolah yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kemenak Kabupaten. Begitu Pak Juri. Untuk yang poin beda nama, misalkan ada beda biodata tadi. Yang kedua, masalah pidana ini sesuai yang di persyaratan administrasi. Ini kan ada surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri. Ini misalkan, ini kan ancaman Pak Juri, bukan vonis. Kalau ancaman kan ini harus 5 tahun atau lebih. Misalkan ancamannya 4 tahun, divonis 3 tahun, berarti masih bisa. Ini sesuai nanti surat yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Ini kan nanti ada 2. Yang satu berbunyi di keterangan tidak pernah dijatuhi pidana dengan tadi yang sesuai keterangannya. Yang kedua, pernah dipidana dengan ancaman pidana sekian tahun. Itu nanti bunyi keterangannya seperti itu, ada 2. Kalau misalkan di situ tertera di keterangan pernah dijatuhi dengan ancaman pidana 5 tahun, berarti nanti masih bisa mendaftar dengan syarat sesuai yang disampaikan Bapak Ketua tadi, harus membuat surat pernyataan pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun atau lebih, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui papan pengumuman desa. Mohon ralat sedikit Pak Mudi untuk yang tadi, bukan untuk mengulangi, tapi ini dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Ini maksudnya kan residivis seperti itu. Berarti kan kejahatannya tidak hanya sekali 2 kali, tapi berulang-ulang seperti itu gitu. Dan untuk berkas persyaratan nanti ini rangkap 3, 1 asli dan yang lainnya ada yang fotokopi, ada juga yang dilegalisir. Dan setelah masa pendaftaran nanti ditutup, ini ada waktu 3 hari bagi tim untuk melakukan verifikasi berkas administrasi persyaratan. Jadi waktu 3 hari ini kami dari tim akan memverifikasi seluruh berkas persyaratan peserta. Apabila ditemukan hal-hal yang kita anggap tidak wajar atau mencurigakan, kami dari tim berhak untuk menelusuri ke mungkin instansi yang berwenang. Misalkan dari masalah legalisir atau keabsahan ijazah, itu kita juga berhak untuk menelusurinya. Seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Cukup ya. Oke, berarti untuk penyampaian sosialisasi lowongan jabatan perangkat desa Sadang ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya.